Halo. Oke, 2 menit lagi kita akan bergabung dengan Putra Putri Batik Duta Batik 2019 ya. Ini pemenangnya, Putra Putri Batik 2019. Suara saya udah bagus nggak ini? Halo. Teman-teman yang baru gabung, yang udah hadir, kasih jawaban dong, suaranya udah bagus, udah jelas. Gimana? Halo, Stefania Nadia, ada Cindy Colby. Teman-teman yang udah gabung, Kia minta pendapatnya dong, suaranya udah jelas. Oke, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah gabung di sini. Thank you buat Cindy Colby. Oke, Stefania Nadia juga thank you. Kalau suaranya udah jelas. Jadi malam hari ini adalah live sharing pertama kita di IG Duta Batik Palu. Dan insya Allah ini akan rutin dilakukan setiap Jumat malam ya, malam Sabtu. Dan untuk teman-teman yang sudah gabung di sini dan yang udah juga kasih pertanyaan di statusnya di Q&A-nya ya, akan ada yang beruntung mendapatkan masker batik Duta Batik Palu ya. Nah, kita langsung saja menghadirkan mana nih? Kia lagi nunggu. Oke, Kia lagi nunggu yang ingin diajak diskusi malam hari ini. Oke, teman-teman, kalau mau yang bertanya, silakan tanya aja. Sebelumnya Kia akan jelasin ya. Mungkin teman-teman yang di Instagram baru lihat Kia sebelum-sebelumnya karena Duta Batik dikelola oleh kawan saya, sahabat saya, almarhum Giovanni Mandike ya, atau nama aslinya Muhammad Rifai Mandike. Dan setelah kepergian almarhum, Duta Batik Palu jadinya yang bukan mengambil alih sih, foundernya tetap Giovanni Mandike almarhum, tapi saya Kia bareng teman-teman, ada kakak saya Safina Desriani, ada Dadi juga, Dadi Herianto sama Leo. Ini teman-teman yang memang tahun 2013 kami berlima lah. Jadi ada Gio, ada saya, ada Safina, ada Dadi, ada Leo yang membuat kegiatan pertama kali Duta Batik Palu tahun 2013. Bukan cuma kita berlima sih, banyak banget sih teman-teman. Randa Kabilasa tahun 2012, ada Anissa, ada Nona, ada Jupe, siapa sih nama aslinya? Jufri ya? Pokoknya rame banget, ada Tian juga. Pokoknya semua Randa Kabilasa tahun 2012 itu dan tahun 2013 juga berkontribusi banget adanya dengan Duta Batik Palu yang sampai sekarang luar biasa. Udah banyak banget, ada Duta Batik Remaja, ada Duta Tenun, pokoknya banyak banget. Dan memang ide pertamanya yang buat adalah almarhum Giovanni Mandike. Dan memang ini udah resmi. Kebetulan Duta Batik udah resmi, kita buat lembaganya, Lembaga Duta Batik itu tahun 2014 dengan kepemilikan atas nama Gio, terus ada saya sama Dadi. Jadi aktanya jelas dan teman-teman setelah almarhum tidak ada, otomatis kami yang dalam akta harus terus meneruskan Duta Batik ini. Semoga bisa seperti keinginannya almarhum, tetap Duta Batik ini berjalan dan lebih bagus dan lebih baik lagi. Amin amin. Dan kali ini langsung saja Kia mau ngundang mana nih, Yolanda. Halo Yolanda, tolong dong halo dulu dong. Ini Yolanda bareng, oke. Mana nih ya Yolanda? Kia lagi nunggu Yolanda sama... Oke, Kia udah baca semua nih pertanyaan-pertanyaan udah masuk di Q&A tadi, luar biasa. Thank you udah gabung di sini ya. Kok bertiga nih? Oke, Yolanda mana nih? Oke, gabung dong Yolanda.
Kita akan ngobrol sama pemenang tahun 2019 Duta Batik Palu. Ada Yolanda. Semangat banget nih Nadine ya. Oke, ada semua nih lagi. Halo semuanya, rame banget nih ya. Sama Andre Adrian mana nih? Yolanda gabung dong. Jadi Yolanda ini udah bareng sama Andre Adrian. Nah, teman-teman yang tadi bertanya, ada yang sempat nanya nih, Duta Batik kapan lagi pemilihannya? Untuk di tahun 2020 karena ya kita tahu ya kondisinya pandemi sekarang, jadi kita belum melakukan pemilihan. Halo. Wow. Gambarnya mati loh. Udah ada nih. Yolanda sama Andre Adrian kayak mundur Kameramu dikit deh. nyala. Apa? Udah. Iya. Ya, kok kabur? Mereka lagi trouble ya. Kita tunggu mereka persiapan dulu biar bagus. Jadi untuk tahun ini yang mungkin yang bertanya, Putra Putri Batik mana nih? Putra Putri Batik tahun 2020 belum kami lakukan pemilihan ya. Karena kami sangat memikirkan apapun yang terjadi nanti, kita semua nggak mau ambil resiko. Jadi kita akan, insya Allah awal tahun depan kita akan mulai pemilihan Putra Putri atau Duta Batik Palu ya. Mana nih mereka? Ini adalah Laras Nur Sania, pengen banget dia gabung di sini. Halo Laras, ada yang ingin kamu sampaikan Laras? Maaf ya Laras, kita masih fokus untuk mendatangkan Yolanda untuk gabung di sini. Nah, kalau ada yang pengen ditanyain, silakan kasih komen di bawah ya. Yang mungkin belum sempat tadi kirim pertanyaan di kolom Q&A-nya. Jadi langsung kirim aja pertanyaan di sini. Akan ada hadiah masker dari Masker Batik Duta, dari masker batik dari Duta Batik Palu. Ribet banget sih ngomongnya. Halo, gimana? Udah siap persiap? Udah gimana nih? Udah boleh? Jelas nggak? Halo. Wah, jaringannya kayaknya nggak kurang bagus ya. Oke, Andre aja deh. Pakai, mumpung mereka berdua, jadi bisa gantian ya. Ya Allah. Oke, tugasnya Duta Batik itu apa? Nah, udah banyak yang nanya nih. Ini Laras Nursani ada yang ingin ditanyakan, sayang. Dia pengen banget gabung, tapi mohon maaf Laras, kami belum bisa menerima untuk bisa siaran bareng ya. Laras, kalau ada yang ditanyakan silakan komen di bawah ya. Nah, tugasnya Duta Batik, Kia akan jelasin dikit ya. Kenapa sih kita buat Duta Batik Kota Palu ya? Sebenarnya Putra-Putri Batik, sebenarnya Duta Batik itu ada banget di nasional, namanya Putra-Putri Nusantara, Putra-Putri Batik Nusantara. Jadi, kebetulan almarhum Giovanni sangat punya ide ya, karena bukan cuma ternyata ya, memang benar Palu punya batik juga yang memang itu baru aja rilis belum lama. Jadi batik itu ada batik bomba, ada batik lekatu. Nah, dari ide kita punya batik, kenapa kita nggak promosikan batik kita? Ya mungkin orang lain belum pada tahu kali ya. Yang di Palu pun juga mungkin jarang tahu karena masih bingung mana batik, mana tenun gini ya. Karena yang orang tahu tenun adalah khas Sulawesi Tengah, khususnya Donggala. Memang benar. Tapi kita punya batik juga. Jadi teman-teman, kita di sini pengen mempromosikan batik Palu dan batik Sulawesi Tengah, banyak macam, motifnya banyak ya. Oh pengen banget, oke, yang pengen gabung jadi Duta Batik, pokoknya nantikan informasi di sini. Kita akan memberikan informasi kalau sudah benar-benar aman situasinya ya, COVID ini sudah benar-benar aman. Kita akan buat pemilihan dan langsung daftar ya, Naldo.
Batik Nambo ada juga Kak, lupa namanya. Oke. Banyak macam batik Palu itu banyak macam. Ada batik lekatu, batik bomba. Untuk motif-motifnya itu beragam banget ya. Karena tenun Donggala sudah sangat terkenal udah lebih dulu ya ditahu. Karena memang udah lama banget ini memang warisan budaya Sulawesi Tengah adalah tenun. Di tenun itu banyak banget motifnya, salah satunya bomba. Bomba itu bunga ya. Nah, di bomba ini pula di kain tenun dituangkan di batik juga. Jadi tapi teman-teman bisa bedakan ya batik dengan tenun. Kalau tenun ya caranya di tenun. Ada serat-serat kainnya ya, benangnya gitu. Jadi untuk membuat motif bunga atau apa, dia pakai benang tuh untuk membuat motif bombanya segala macam. Tapi kalau batik dia itu ditulis di batik ya, sama dicap. Oke, sudah ada nih. Kita nunggu Andre. Nah, jadi teman-teman Kia harap udah bisa bedain yang mana tenun, yang mana batik. Oke. Udah gabung nih. Iya Kak, Tapi sama. gambarnya Udah bisa. Kalau pakai punya saya bisa sih Kak. oke, tadi trouble ya. Iya, kalau pakai punya Yolanda mungkin nggak terlalu bagus gitu. Tapi kalau punya saya alhamdulillah bisa. Alhamdulillah, tapi wajahnya masih buffering nih ya. Teman-teman jelas nggak lihat Andre dengan ini? Atau cuma di handphone Ki aja ya? Oke, mundur deh. Oke. Baik. Oke, teman-teman yang lain silakan bertanya-tanya juga kepada putra-putri batik Kota Palu 2019. Wow. Oke, sebelum kita teman-teman nanya nih, kita bahas sesuai tema dulu ya. Oke. Jadi mereka akan sedikit sharing ke kita semua, khususnya pengalaman mereka pribadi ya. Bagaimana sih cara menjadi seorang duta batik walaupun sambil kerja ya. Kadangnya masih mikir, aduh kayaknya kerja udah nggak bisa ya, apalagi jadi pegawai. Nah, Andre bisa menjawab. Andre atau Adrian nih? Adrian aja ya namanya ya. Sebenarnya kalau nama saya asli sih Andre Kak, tapi kan Oh, belakangnya Ardiansyah. oke. Jadinya bisa juga Ardian gitu. Tapi biasanya Oke. seringnya Biar Andre. keren Andre. Oke. Oh, Andre. Double A kamu ya. Oke. Kia pengen nanya nih. Jadi mungkin teman-teman belum pada tahu nih. Kegiatannya Andre nih, Sing Sang Putra Batik, kegiatan sekarang apa nih? Kerja. Iya betul Kak, jadi kegiatan saya selama ini kerja jadi PNS di KPP Pratama Palu dan Oke. juga saya ngajar juga, tapi sekarang lagi belum ngajar. Oke. Kalau Yolanda aktivitas apa nih? Aktivitas sekarang sama sih Kak Kia, aktif kerja juga. Aku kerja di Bank Mm-mm. Desa di Palu. Oke, wah, dua putra-putri ini kerja, satunya ASN, satunya karyawan swasta. Bisa loh ya, mereka jadi putra-putri batik. Pasti mikir, gimana caranya ya, ikutan itu segala macam, ngatur waktunya gimana? Pasti bingung. Nah, untuk Andre sendiri, waktu dapat informasi duta batik, yang terpikirkan di benaknya Andre, mungkin juga Yolanda, bisa atau enggak? Dan kira-kira kenapa kalian, deh, walaupun aku kerja atau gini, saingan banyak nih anak-anak muda kan, masih SMA segala macem. Gimana caranya kalian mau, oke, aku daftar? Alasan terkuat apa tuh? Dari Andres dulu. Kalau dari saya sih Kak, kan saya emang pengen keluar dari zona nyaman Kak ya. Karena kalau Oke. kerja terus pulang itu kan udah normal lah kayak wajar gitu. Nah, saya pengen ada hal-hal lain yang di kehidupan saya tuh bisa saya lakuin gitu selain kerja. Nah, tapi selain itu saya kan dari dulu waktu SMA saya pernah ikutan duta wisata juga di daerah saya. Saya kan Oke. dari Blitar ya. Nah, di situ pernah terus waktu di kampus dulu waktu di STAN saya juga ikutan putra-putri akuntansi, terus putra-putri Nusantara juga. Nah, setelah itu pas kerja itu kan saya kira oh kayaknya ya udah kerja aja deh gitu. Niat awalnya emang kerja aja, tapi kok pas kerja kok kayak kangen gitu Kak, kayak kok ada yang kurang ya. Saya dulu kayaknya pernah ikutan ini, kenapa sekarang enggak gitu kan. Jadi ya udah Oke. deh aja Kak gitu. Oke. Yolanda sendiri gimana?
Kenapa mau mendaftar jadi putri batik Kota Palu? Padahal kerja, sibuk lagi kan pegawai bank. Jadi sebenarnya waktu ikut Duta Batik itu saya belum bekerja di, Oke. tapi sebelumnya udah kerja memang, tapi bukan di perbankan, tapi saya kerja di hewan. Kenapa ikut Duta Batik? Sebenarnya kalau dari diri saya sendiri sih gimana ya? Diri saya sebenarnya bukan wanita yang feminim banget nih Kak Kian ya. Sedikit tomboy nih, iseng-iseng berhadiah aja sih sebenarnya. Jadi Oke. iseng-iseng berhadiah, puji Tuhan dapat juara 1 nih di Duta Batik. Jadi maksudnya selain di dunia pekerjaan ya, itu sebagai ini juga sih, sebagai apa? Melatih kepercayaan diri karena sangat efeknya tuh ini banget saat kita kerja sama kita tampil dengan banyak orang, dan itu pasti kita rasakan kerja lebih apa ya, menambah percaya diri sih pastinya. Pokoknya jadi belajar membagi waktu sih sama kerjaan sama Duta Batik kayak gitu. Kan temanya ini bekerja bukanlah jadi penghalang. Nah, Kia mau tanya nih, di kantornya Andre sendiri waktu bilang, Pak, saya mau ikut pemilihan Duta Batik Palu. Apakah ada sedikit permasalahan di kantor? Atau malah di kantor bos-bos mendukung 100%? Gimana nih Andre? Begitu juga Yolanda. Andre dulu deh. Oke, boleh Kak. Jadi waktu pertama kali nih ya, saya daftar itu sebenarnya semua ada yang menduga. Jadi saya emang nggak bilang dulu sebelum saya tuh lolos gitu Kak. Jadi kan saya malu ya kalau udah bilang-bilang ya ternyata nggak lolos gitu kan. Kan mendingan lolos dulu baru izin. Mending apa ya kan? Izin daripada ini kan minta apa namanya udah terlanjur udah memberikan ekspektasi ternyata nggak jadi kan. Nah kayak gitu. Nah terus tuh jadinya habis saya ikut terus didukung deh, malah bangga gitu, nggak nyangka gitu Kak kalau ada yang pengen ikutan dari kantor gitu. Oke, jadi triknya teman-teman ya, triknya Andre adalah pastikan Anda masuk dulu jadi finalis, baru minta izin sama bos ya, biar kantornya bangga. Jangan sampai udah kayaknya belum masuk nih, masih ngisi formulir ya, masih ngikut tes tertulis segala macem, ekspektasi bos, wah karyawan saya jago nih, wah jadi ini nih, ternyata gugur. Gimana dong? Oke, Yolanda lagi gimana nih? Waktu itu kan kerja bukan di bank. Waktu itu sama? Nggak bilang dulu? Sama sih kayak Kak Andre, jadi udah ngikutin tes dulu, udah mau apa, audisi sampai ke grand final, baru nih bilang, iya nonton ya. Tapi mereka tuh sangat mensupport banget. Intinya pas lolos dulu nih, baru diinfoin. Dia udah tahu diizinin kerja berapa, minta izin kerja untuk berapa hari nggak masuk kan, karena ikut audisi. Jadi intinya sama sih kayak Andre, pastiin lolos dulu biar nggak malu soalnya. Oke teman-teman ya, itu triknya mereka berdua ya. Walaupun pasti kan awal audisi itu banyak banget waktu minta izin dong, berarti bohong dong ya. Aku izin dulu ke kantor, pasti melakukan sesuatu kan, bohong kan, gimana? Kalau dulu sih karena kan tesnya Sabtu Minggu Kak, waktu seleksinya ya buat jadi finalis. Bener. Nah, pas jadi finalis baru yang ada hari kerjanya. Nah, baru pas banget tuh saya jadi izinnya pas sudah jadi finalis gitu. Jadi sebelum emang pas banget gitu momennya, nggak ada pas hari kerja. Oke, bagus banget memang ya, foundernya sangat pengertian, dia buat kegiatan di hari libur. Jadi pas sudah terpilih jadi finalis, bisa minta izin dong ya, kayak gitu. Nah, gimana nih setelah terpilih jadi, wah ternyata jadi pemenang nih, dua-dua kerja, bebannya ini berat. Satu, kerja di kantor pasti diutamakan, terus juga jadi istilahnya apa ya, jadi ikonnya tahun 2019 ya, Duta Batik 2019. Gimana cara ngatur waktunya? Andre dulu. Kalau bagi saya kan sebenarnya bisa dibagi rata kayak. Jadi kalau kerja itu kan udah jelas tuh dari jam pagi sampai sore gitu. Nah biasanya
event-event tuh jarang gitu, ada yang pagi sampai sore juga gitu bareng sama jam kerja. Jadi saya masih bisa buat ikut di Duta Batik juga. Terus selain itu kan di Duta Batik sendiri kan banyak Kak timnya gitu, ada 24 gitu kan. Jadinya kita bisa kayak misalkan lu ada event nih di hari kerja, nah jadinya bisa ke yang lagi mahasiswa atau mungkin yang lagi SMA buat datang kayak gitu, biar kita semuanya bisa dapet gitu. Oke, kalau Yolanda gimana nih? Bukan hanya kita Ada dua masalah? tapi teman-teman lain juga. Jadi sama ya sama Andre? Ini Sama sih. ngikut-ngikut mulu nih Yolanda nih. Karena memang kebetulan sama ya, memang kan jodoh kali ya, Cela. Kak weekend ini sih Kak. Tanya menghadir pasti acara malam. Kalau kalau Kak Gio sebelumnya sih pasti mengertiin kita nih. Kalau jam segini pasti mereka bisa, jam segini mereka bisa. Jadi kita diatur juga nih sama Kak Gio. Bener. Bener banget. Jadi teman-teman yang pengen gabung di Duta Batik bukan cuma juaranya ya, tapi semua finalisnya itu sama ya. Mereka adalah Duta Batik Palu. Jadi kalau mungkin yang juaranya nih, mereka ini beruntung banget mungkin di malam hari itu tampilnya bagus banget. Tapi sama sih kalau derajatnya sama kalau menurut Kia ya, sama-sama menjadi Duta Batik Kota Palu 2019. Jadi apapun acaranya mereka bisa saling ngisi nih. Kalau memang Yolanda gak bisa sama Andre, bisa teman-teman yang lain, yang runner up 1, runner up 2, atau yang finalis yang lainnya. Kayak gitu. Nah, kita jawab Q&A. Pertanyaan dari para teman-teman ya. Langsung aja. Siap. Siapakah? Ini banyak banget, jadi Kia coba lihat dulu ya. Teman-teman yang di sini yang mau bertanya boleh, karena yang bertanya, yang aktif dan nonton ini sampai selesai, akan satu orang yang beruntung Kia pilih menjadi pemenang mendapatkan masker dari Duta Batik Palu. Nah, ini nih. Ini tadi yang bertanya, mana nih? Apa yang menginspirasi kakak dulu sampai mau jadi duta batik? Nah, Ayo siapa dulu nih? Yolanda dulu deh biar dia nggak ngikut jawabannya Andre. Dulu. Apa inspirasi Yolanda tiba-tiba? Aduh, aku mau iseng-iseng ikut duta batik pasti ada ilham dari mana gitu kan? Lihat temennya atau siapa? Oke. Apa inspirasi Yolanda? Inspirasi sih apa ya? Apa ya? Kalau saya sih karena kan udah ini ya kayak udah pernah sebelumnya, jadi kayak pengen terus nyoba gitu. Terus kan kayak teman-teman saya, kakak saya juga itu kan juga ada yang ikutan hal yang serupa tapi di beda daerah atau beda event kan. Jadinya tuh saya kayak ngerasa wah, jangan sampai kalah lah gitu, masa sama saudara kalah. Jadi inspirasi saya pertama tuh emang dari kakak saya sih Kak gitu. Oke, jadi dari kakak. Kok kakak aku bisa, kok aku nggak bisa gitu ya? Betul banget. Jadi gitu, masa kakak bisa jadi kayak sekarang, masa saya kok enggak sih. Yaudah nanti di masa depan pengen saya coba. Nah ternyata ya sekarang ini Kak, masa depan yang saya maksud dulu waktu masih kecil gitu. Oke, Yolanda, apa ilham kamu tiba-tiba tomboy nih ya, anak tomboy, tiba-tiba mendaftarkan diri jadi duta batik? Atau dipaksa teman, Yolanda ikut Yolanda, ayo Yolanda ikut. Kan kadang teman kayak gitu tuh, biasa teman-teman yang daftarin, Yolandanya nggak tahu. Gimana nih? Kalau Kak Andre kan dia udah berpengalaman nih. Enggak juga sih. Kalau aku nih Kak, pengalaman-pengalaman untuk ikut pageant sampai ke tingkat kota bahkan nasional itu baru di Duta Batik ya. Sama yang terakhir yang gue ikuti itu Putri Pariwisata. Sebelumnya tuh gue hanya ini modeling biasa aja, yang fashion show, mall gitu-gitu doang. Terus di situ pun masih belajar catwalk kan. Terus gue bilang sama orang-orang di sekelilingku, Yolanda, kamu tuh badan kamu bagus, tinggi, bodinya gitar Spanyol gitu ya. Oke. Ikut modelnya pasti bisa gini-gini. Terus gue bilang, aduh, pas gue pikir nih, gue kan Kak nggak pintar make up nih ya, nggak pintar nge-style dari ujung kepala sampai ujung kaki, pengennya aja Kak pakai kaos, celana gitu kan. Ya tomboy memang, jadi pas
pertama kali ku coba itu fashion Palu Motocross gitu ya. Terus itu ku juara dua. Oke. Ku tertantang nih, kayaknya gue kayaknya bisa nih lagi menang terus nih. Jadi ketika sekali menang, pengen coba-coba terus. Dan akhirnya Oh, sampailah di Putri Batik. Dan itu Kayak suatu hal yang mantap. wow, padahal saingan-saingannya mungkin menurut saya ada yang lebih bagus dari saya. Tapi puji Tuhan itu bisa saya menangkan. Sangat menginspirasi sekali. oke. Jadi awalnya coba memang ya, kayak kalau kita ikut lomba terus dapat apa ya, balasan istilahnya juara nih, kayak bersyukur terus kayak ada tantangan baru lagi kan, pengen coba yang lain kayak gitu ya. Nah nih ada yang bertanya lagi nih ya, apa sih harapan Putra Putri Batik 2009 ini, harapan Andre di Duta Batik ini, harapan Yolanda juga saat terpilih ya, sekarang udah jadi Duta Batik, harapannya kalian apa nih? Ya kalau Pastinya ke batik ya? Oh ya, jadi kalau harapan saya nih kayak yang pertama kan saya emang suka sama batik nih dari pertama kali bisa saya suka itu karena saya ikutan duta wisata di Blitar itu kayak kan Jawa itu emang kayak pusatnya batik kan, jadi kayak apapun bentuknya itu pasti harus belajar batik gitu. Nah di situ tuh kayak saya ngerasa kayaknya nggak cuma di Jawa aja gitu yang punya batik. Nah ketika saya di Palu, saya waktu itu belum tahu sih batik Palu tuh kayak gimana. Nah terus saya tertarik kok ada duta batik Palu gitu. Saya pertanyaan nggak nyangka loh ada ya duta batik Palu gitu. Terus ya udah saya tertarik banget, pengen ngembangin batik di Palu, pengen memperkenalkan batik di Palu tuh ke masyarakat Palu, ke Sulawesi Tengah atau ke seluruh Indonesia juga. Kalau di Palu tuh batiknya bagus-bagus loh gitu, kayak nggak kalah juga sama yang ada di Jawa gitu. Oke, bagus banget ya Andre, dia bisa promosiin ke teman-temannya dan keluarganya di Jawa. Hei, ada loh ternyata batik di Sulawesi Tengah. Nah, kalau Yolanda gimana nih? Harapannya setelah terpilih jadi Putri Batik. Jangan sama kayak Andre ya, cari yang lain. Aduh, Nggak enaknya jadi nomor dua. enggak. Sama kok, nggak salah lagi maksudnya. Makanya saya dari tadi pengen jawab pertama karena biar jawaban saya tuh nggak ngikut Yolanda. Di pikiran kita tuh paling juga sama sih. Gitu. Oh, kalian tuh bisa saling baca pikiran ya? Wow, sehati ya. Tapi nggak bisa ada hubungan ya di Duta Batik. Ya betul. Ingat ya. Jadi mungkin teman-teman yang mau gabung juga, jadi ada peraturan di Duta Batik kalau mereka nggak boleh chinlock selama masih bertugas ya. Kalaupun ada perasaan Andre ke Yolanda, Yolanda ke Andre, tolong ditahan. Apaan sih ini ya? Oke, lanjut lagi ya. Kita ke pertanyaannya ya. Oke, Kak. Ada lagi yang bertanya, mana nih? Aku bacain dulu ya. Nah, ada sih, ini tes dulu nih. Putra-putri batik ini tahu nggak sih tentang batik? Ada yang nanya, bagaimana asal mula hingga tercetus ide membuat sebuah karya motif batik nih? Kan batik ini banyak, di Palu juga banyak. Tiba-tiba ada cengkeh, ada bunga, ada cengkeh, terus ada tai ganja, ada bomba segala macam. Karena Andre dengan Yolanda dan juga teman-teman duta batik lainnya kan sempat buat batik tuh, ya kan? Halo, pernah kan buat batik, terus buat motif-motif sendiri di sana. Walaupun kemarin ikut di Batik Lekatu udah punya capnya juga kan, bukan menulis ya, tapi batik cap kan? Batik cap. Nah, jadi kira-kira dari mana asal salah satu motif dari Palu ini? Kenapa tiba-tiba ada motif ini, ada motif ini? Siapa yang jawab dulu nih? Dari siapa nih? Saya aja deh nggak apa-apa gitu. Iya, Cila. Ada banyak. Ada motifnya itu kalau saya pelajarin itu ada 5. Nah, yang pertama itu motif bomba gitu. Nah, itu yang sangat terkenal gitu, yang saya sampai sekarang masih tetap inget gitu. Kalau yang lainnya coba saya inget-inget lagi gitu. Nah, kalau yang pertama itu kan karena di sini itu ini kan kayak kalau ada orang datang tuh ramah gitu loh, kayak terbuka kepada siapapun yang datang ke sini gitu. Jadinya tuh digambarkannya dengan bunga gitu. Namanya bunga bomba gitu, kayak gitu. Terus habis itu ada lagi tuh Buya Subi. Kalau saya waktu Buya belajar, Sabe. Iya, Sabe.
Nah, saya tidak. Oke. Nah, itu tuh Ah, kayak gini, Kak. Kan di sini tuh ada kerajaan tuh, Kak. Nah, kan kayak masyarakat tuh cinta banget gitu sama rajanya. Nah, jadinya masyarakat itu sebagai perwujudan rasa cintanya ke raja, mereka tuh itu tadi bikin motif bunga sama ada tumbuh-tumbuhannya kalau yang Buya Sabe tadi. mm-mm. Gitu. Sebagai tambahan sih Kak, kebanyakan orang-orang tuh mungkin ya di generasi sekarang tuh berpikir batik itu hanya pada umumnya itu dipakai bukan pada anak-anak remaja, bahkan orang dewasa ya. Pemikirannya kebanyakan sih dipakai tuh kayak kayak orang-orang tua sih ya. Jadi kenapa pada saat kita jadi pemenang nih, aku sama Kak Andre bilang gini, kok masih banyak sih orang yang memikir batik itu hanya dipakai buat orang-orang tua. Padahal sebenarnya yang mendistribusikan batik itu kalau bukan dari kalangan kita siapa lagi. Jadi pemikiran yang seperti itu sih kita harus ini sih, maksudnya ya kita generasi yang bisa menginformasikan, bahkan mereka bisa lebih mengetahui jenis-jenis batik itu yang melalui kita generasi muda. Jadi batik itu nggak harus orang tua yang pakai, bahkan kita di generasi sekarang pun bisa pakai juga. Bahkan kan udah wajib banget tuh di kantor pakai batik, malahan jahit lagi motif kelor kan, banyak tai ganja juga. Betul. Jadi itu Ah, ah. ciri khas Kota Palu jadinya, bahkan di kantor-kantor sekalipun kayak gitu sih. Bener. Jadi teman-teman yang berpikir batik itu hanya dipakai orang tua itu salah banget, karena kita sebelum bahkan di anak-anak pun bisa memakai itu. Jadi itu sebenarnya salah satu nih cara kita untuk mempromosikan budaya atau ciri khas dari daerah kita sendiri. Jangan takut deh dibilang orang kok ketuaan lah gini-gini, nggak ada masalah. Kita mah generasi modern dan motif-motifnya juga pasti modern juga kok. Kayak gitu sih, Kak. Bener banget. Jadi tadi sama mungkin yang tadi udah menjawab pertanyaan dari Laras Nursania ya. Dia bertanya caranya Duta Batik salah satunya ya mereka bangga memakai batik. Nah mereka usianya muda-muda banget nih. Nah mereka juga jadi trend center nih. Wah mereka aja pakai keren. Pasti kalian juga pakainya keren. Dan untuk sekarang batik Palu dan mungkin batik Jawa juga udah bagus-bagus banget motifnya, warnanya pun cantik-cantik. Bisa dilihat dari maskernya Duta Batik ya. Itu ada warna pink, aneka macam deh warnanya. Dan dari motif seperti yang dibilang Andre tadi, memang motifnya itu kebanyakan diambil dari budaya Kota Palu sendiri dan sejarah-sejarah Kota Palu. Seperti tadi, ya, mengapa motif bomba? Karena biasa kalau ada orang baru udah dikalungin bunga gitu kan. Dan memang juga saking ramahnya orang Kaili ini, mereka itu simbolnya dengan bunga tadi, bunga bomba. Dan tadi Buya Sabe itu adalah kain tenun Donggala yang selalu dipakai tuh sama kerajaan, yang ditenun oleh rakyat-rakyat di kerajaan dulu, zaman dulu ya, di zaman masa kerajaan Joko di Janggola segala macam. Itu mereka dengan bangga memberikan Buya Sabe atau kain tenun itu. Nah, di situ motifnya juga dituangkan ke batik. Nah, sekarang lebih keren lagi, kayak kelor. Kenapa dibuat kelor? Ya karena memang orang Palu tuh suka kelor. Memang makanan khasnya tuh kelor. Ada yang cengkeh, karena dari toli-toli, karena Sulawesi Tengah, jadi bukan cuma Palu ya, Sulawesi Tengah ada cengkehnya dari toli-toli, mereka ya dibuatlah motif cengkeh di situ. Pokoknya banyak macam. Kalau Mun Andre sama Yolanda mau buat nih motif, nggak apa-apa, nggak masalah, mereka bisa buat asal dari histori tadi, ada sejarahnya, dan dibuatlah jadi motif. Jadi nggak masalah kalau teman-teman mungkin, saya pengen buat motif, boleh, nggak masalah. Makin banyak, makin lebih bagus lagi, dan makin lebih keren lagi. Nah nih, ada yang bertanya lagi nih. Nah, gimana nih tipsnya dari Yolanda sebagai model ya, buat batik tadi jadi fashionable. Yang awalnya tadi kampungan jadi fashionable. Gimana tipsnya Yolanda nih kalau mau pakai batik? Ya, menurutku sih ya nyaman-nyamannya kita ya untuk entah mau dibikin dress, blus juga oke. Intinya batik itu sesuai fashion kalian, nyamannya kalian seperti apa. Karena misalnya nih, aku bilang, oh cocoknya celana ini nih, gini-gini. Tapi kan kalau di diriku cocok, tapi belum tentu di diri kalian kan. Jadi batik itu padankan dengan yang umum-umum,
nggak ada masalah sih. Yang penting percaya diri, Hmm. sesuai passion Betul, Mbak. sendiri. Benar. Percaya diri Just karena the way you are lah. Mm-mm. udah cetar di atas terus di bawahnya ini kan Ya itu pokoknya itu kan apa namanya, kalau apapun yang dipakai kalau nggak pede kan jadi kayak nggak maksimal gitu nggak sih Yol? Jadi kayak bener banget. Benar. pun yang dipakai kalau kita ya pede, wah jadi keren gitu. Jadi wah siapa tuh keren. Kalau mau celana jeans juga bawahannya oke, tapi kalau bikin dress juga bagus sih. Intinya tergantung fashion masing-masing. Benar. Benar, yang penting kalian nyaman sesuai dengan kalian ya, just the way you are lah. Apa yang kalian rasa nyaman memang kayaknya kayak gitu, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan jadi tadi tidak total, jadi kikuk gitu kan. Nah, yang paling penting sekarang kalau dari Kia, kalian harus pintar foto, Instagramable banget. Jadi kerennya banget kan kalau di Instagram. Lu keren banget nih pakai batik. Tips caranya kayak gitu satu tuh. Jadi orang, kayaknya kalau saya pakai batik keren ya. Ini keren karena kalian tahu cara foto yang keren. Dan giveaway Oke. ya guys. Oh iya udah penasaran ya. Oke, kita jawab lagi, ada dua pertanyaan lagi deh. Ya. Yang di ini nih. Mana nih? Oh, rame banget ya. Oke. Tunggu ya, ini Kia cek dulu pertanyaan-pertanyaan lagi nih, banyak banget yang masuk. Nah, oh ya, ini pertanyaan dari saya aja dulu ya. Setelah kalian masuk jadi duta batik, apa yang kalian dapatkan? Apa yang berbeda dan apa yang kalian syukuri? Dari Yolanda dulu deh. Oke, pertama kali untuk hal yang kita dapat itu kita lebih disiplin, iya. Waktu, lebih memanajemen waktu. Kalau nggak kalau Kak Gio kan orangnya on time banget tuh. Kita ini sedikit-sedikit nih. Iya ini sering Jadi dimarahin tuh kalau nggak tepat waktu. Jadi dan itu berlaku di fashion kita yang sebagai pekerja. Karena untuk manajemen waktu itu kan mungkin sedikit susah nih ya. Betul. Yang tadinya kita mungkin siang, terus janjiannya pagi kayak gitu-gitu. Jadi di Duta Batik itu kita diajar kedisiplinan, cara menghargai satu sama lain, menghargai waktu, semenit sedetik pun itu pasti harus kita berusaha hargai. Nah, efeknya saat kita berada di dunia pekerjaan, ya kita udah disiplin tentang waktu nih. Jam sekian kita masuk, berarti 30 menit atau 45 menit pasti udah ada di kantor kan. Jadi itu lebih mengajari kita manajemen waktu supaya lebih baik lagi, disiplin iya, menjadi suatu generasi muda yang nggak kuno, nggak tua kayak Laras Nursania nih yang sudah tadi kita jawab ya, yang menganggap batik kuno. Yang banyak remaja-remaja itu kan yang masih nggak suka batik, tapi sebenarnya itu udah hal yang keren deh pokoknya, kalau bisa bebas gitu, cobain aja. Tapi yang paling berefek banget di kita itu adalah kedisiplinan waktu sih kan. Jadi itu di fashion kita juga yang kerja ya itu sangat bermanfaat gitu kan. Ya terus kalau bagi saya sih nambah relasi sih Kak, karena kan kalau saya di Palu ini kan ada keluarga ya. Iya, ya masih baru gitu. Ya udah lama sih sebenarnya, tapi belum sangat lama sekali gitu kan. Nah jadinya tuh kalau saya ikutan tempat itu saya kayak jadi kenal banyak ini teman-teman di sini, terus tahu juga kayak di sini tuh ada apa sih, ada event-event apa, saya jadi lebih update gitu dibanding waktu sebelum saya ikutan Duta Batik itu saya nggak terlalu update kan sama di Palu tuh mau ada acara apa sih kayak gitu. Nah kalau sekarang jadi lebih tahu. Terus selain itu saya juga lebih update sama event-event pageant juga Kak gitu kan. Jadinya sebelum saya ikutan Duta Batik itu kan saya nggak pedean ya, wah kayaknya saya yaudah deh ikut Duta Batik terus udah gitu. Terus ternyata habis saya ikut Duta Batik terus saya makin percaya diri. Ya udah kan saya kemarin itu nyoba ikutan Putra Putri Wisata Indonesia mewakili provinsi di Jakarta. Nah jadi dari situ tuh kayak saya jadi bangga sih, untung saya dulu ikutan Duta Batik gitu. Kalau enggak saya mungkin nggak kepikiran sampai ke situ, nggak pengen join
juga ke situ gitu. Ternyata manfaatnya sangat luar biasa. Ketika saya di Jakarta, saya tambah kenal lagi sama teman-teman dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Jadi manfaat kecil dari Duta Batik dulu terus membuka ke hal-hal yang sangat besar sekali. Bener. Kemarin di Jakarta, kemarin ikutan dapat apa tuh? Kayaknya dapat sesuatu deh. Dapat gelar apa tuh, Andre? Kalau saya kemarin di Putra Putri Wisata Indonesia, alhamdulillah dapat gelar First Runner Up Putra Wisata Digital Indonesia. Jadi Putra Wisata Digital Indonesia itu kalau nama umumnya sih favorit Kak, jadi favorit 2 gitu. Oke, wah selamat ya perwakilan dari bukan cuma Palu tapi Sulawesi Tengah ya, mewakili ke Jakarta dan dapat favorit. Wah, itu udah sangat luar biasa ya. Dan memang benar, teman-teman yang tadinya jangan mikir, aduh saya itu tomboy, atau saya itu kayaknya nggak ada duit segala macam, banyak loh. Jadi dari Duta Batik yang awalnya mungkin modalnya pas-pasan gitu ya, kayak tadi Yolanda mungkin nggak tahu makeup segala macam, tapi di Duta Batik jadi tahu kan segalanya. Ketemu sama teman yang pintar make up, jadi belajar make up, ketemu teman yang tadinya jago banget nih catwalknya segala macam bisa diajarin, dan juga teman-teman mungkin dapat juga kan ilmu di training selama 1 minggu di Duta Batik, dan alhamdulillah itu bisa menjadi bekal teman-teman jadi lebih percaya diri lagi dan bisa ikut event-event bahkan nasional. Nah, yang lainnya juga pasti pengen banget ya kayak Yolanda sama Andre, tapi sabar, kita tunggu tahun depan ya. Oh ya, ada tadi salam dari Aat, Putra Batik tahun 2015 ya. Aat ya, rame banget. Nah, oke, ini kayaknya udah lama banget. Kayaknya yang rusuh nih yang pengen dapat hadiah masker ya. Lagi pengen siapa nih pemenangnya? Oke, jadi yang akan dapat ini maskernya ini bukan masker yang umum, ini adalah masker yang baru akan ini baru dikit aja sih ya modelnya. Itu model yang ikat sempat Kia infokan kemarin, itu model baru dari Duta Batik. Itu akan jadi masker buat pemenang hari ini. Dan hari Jumat Jumat depan kita akan ketemu sama putra-putri batik lainnya ya. Ya, selain Andre sama Yolanda. Terakhir deh, apa sih pesan-pesan buat masyarakat sebelum Kia umumin siapa yang menang? Pesan-pesan untuk masyarakat khususnya anak milenial nih, dari Andre. Ya kalau dari saya buat teman-teman semua, terutama generasi milenial, ayo kita cintai batik, kita pakai batik, kita lestarikan, kita juga promosikan, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Karena kalau untuk generasi-generasi yang sudah tidak muda lagi, itu batik itu udah jadi lifestyle gitu, tanpa harus kita pengaruhin kan. Karena kalau kita lihat gitu kayak bapak-bapak, ibu-ibu tuh ya udah sering pakai batik aja gitu, lewat-lewat aja pakai batik gitu kan, jalan-jalan gitu. Tapi kalau buat anak muda tuh kayak masih jarang aja gitu, karena kan anggapan masyarakat selama ini kan batik kayak identik sama orang tua gitu. Ketika anak muda pakai batik, wah mau kondangan nih gitu kan, mau kemana nih, rapi banget kan. Nah, jadi kan nggak pede, aku jadi rapi banget sih kan, nggak kan mau ke sebelah doang gitu, atau mau ngapain. Nah jadinya menurut saya tuh seharusnya batik itu bisa dipakai lagi, misalkan mau ke acara-acara resmi maupun nggak resmi, atau misalkan gitu pengen ngapelin pacarnya gitu pakai batik, itu juga nggak apa-apa, kita sekalian melestarikan. Gak ada Kalau saya kan belum punya pacar, jadi nggak pernah ngapelin siapa. Nah jadi mungkin karena promosi ya, promosi ya dia. Oke. Andre jomblo ya, dia bilang aja jomblo. Nanti lah. Oke. 21 gitu kan. Janganlah, jangan. Kode guys yang ikutan tahun depan sama tahun nih. Oke, dari Yolanda gimana nih pesannya nih buat teman-teman milenial lah istilahnya? Oke, pesan-pesannya sih lebih apa ya? Teman-teman itu harus lebih percaya diri, karena kita generasi itu kalau di pikiran saya sih selagi kita masih ada di daerah ini nih, daerah ini, kota ini, timbulkanlah apa yang jadi ciri khas tempat tinggal kita. Entah kita lahir dari sini, di sini, tapi kan semua bahasa kayak ini kayak aku numpang lahir aja nih. Tapi kan saya ingin nih kayak generasi yang sekarang lebih jangan berpikir
batik itu cuma dipakai orang tua, tapi justru kita di milenial saat ini tuh bisa untuk berfashion batik. Mau everyday, every yang penting Ya, pede, yang penting paling penting yang paling pokok. Terus ya intinya edukasinya kan lebih lincah nih sosial media, main diperkenal kita pakai masker artinya pakai batik boba itu sebenarnya menambah pengalaman tanpa kita sadar. Rasa generasi milenial kan itu sangat membantu ciri-ciri khas kita kan di Mas Andre kalau apa Sunda pun kalau bisa sampai ke luar negeri fine aja. Iya, boleh. Oke, jadi mungkin sedikit bocoran ya, mudah-mudahan. Jadi awalnya mungkin Duta Batik akan keluarin masker, yang itu mungkin teman-teman bisa promosi batik yang dari hal yang terkecil, dan itu juga yang sangat melindungi teman-teman dari virus-virus segala macam dengan masker batik yang pastinya cantik. Insya Allah kedepannya bukan cuma masker yang ada di Duta Batik, akan ada sesuatu yang lainnya yang pastinya bisa mendukung fashionable teman-teman, dan pastinya milenial banget. Nanti aja ya, dan Kia langsung umumin ya, pemenang untuk sesi kali ini di live sharing. Selamat yang jadi pemenang mendapatkan masker Duta Batik, dan ini sangat spesial karena belum launching sebenarnya, belum dijual ke halayak ramai. Pemenangnya adalah Stefania Nadine. Selamat ya, selamat jadi pemenang. Deg-degannya tuh kayak waktu Gen Pinang tuh harusnya ada. Ini saya sama tim Duta Batik juga nih, di sebelah saya ada Kang Bobi nih. Halo, Oke. Halo. Bersama tim juga Kak, jadi nggak cuma kita berdua gitu. Ini mungkin buat teman-teman. Iya rame nih, rame banget di grup. Oke, halo. Halo Kang Bobi, ada yang pengen kirim-kirim salam gitu ke siapa? Rame banget ya, rame banget mereka di sana ya. Tetap jaga kesehatan ya. Selalu protokol kesehatan ingat ya. Dan teman-teman juga yang thank you banget udah nonton live sharing kita di malam ini. Sampai ketemu di live sharing minggu depan di jam yang sama, dan pastinya dengan putra-putri batik yang lainnya. Thank you buat Yolanda, thank you juga buat Andre ya, sukses terus ya. Dan semoga harapannya semoga tercapai ya. Amin amin ya robbal alamin. Kia tutup semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye. Bye.